Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea. Saya dari kelas B sore ya, Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih fungsi karya sastra dan apa manfaat belajar sastra. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu karya sastra. Karya sastra adalah seni yang memiliki unsur budi, imajinasi, dan emosi. Selain itu, juga disebut sebagai karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Nah, apa sih fungsi karya sastra? Fungsi karya sastra ada 5 loh. Yang pertama, fungsi kreativitas. Yang kedua, fungsi estetis. Yang ketiga, fungsi moralitas. Yang keempat, fungsi diktif. Dan yang kelima, fungsi religius. Yang kedua, fungsi estetis. Sastra mau memberikan keindahan bagi pembacanya. Yang ketiga, fungsi moralitas. Sastra juga memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai moral baik ataupun buruk. Yang keempat, fungsi didaktik. Sastra dapat mengarahkan atau mendidik pembaca dari nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, ada fungsi religius. Sastra menghadirkan karya yang di dalamnya mengandung unsur untuk ajaran agama yang nantinya bisa diteladani oleh pembacanya. Lalu apa sih manfaat belajar sastra? Pertama, bisa meningkatkan kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, imajinasi semakin kuat. Yang ketiga, empati tinggi. Lalu yang keempat, kemampuan melakukan analisis secara mendalam. Nah, yang pertama tadi meningkatkan kemampuan menulis dan membaca. Saat belajar sastra, secara tidak langsung ada dua kemampuan yang akan diperoleh, yakni kemampuan menulis juga membaca, yang secara tidak langsung terasa menjadi lebih baik. Yang kedua, imajinasi semakin kuat. Membaca karya sastra secara rutin juga dapat akan meningkatkan daya imajinasi sang pembaca, sehingga ketika mendapatkan tugas membuat karya sastra dapat mengolahnya dengan baik berdasarkan imajinasinya yang telah terasa sebelum ini. Yang ketiga, empati tinggi. Seseorang yang sering membaca sebuah karya sastra akan merasakan bagaimana permasalahan kemanusiaan yang terjadi. Kebiasaan ini juga akan terbawa dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka menjadi lebih peka dan mudah berempati terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kemampuan melakukan analisis secara mendalam. Karya sastra yang beredar banyak memiliki alur cerita unik dan sulit ditebak di akhirnya. Kemampuan melakukan analisis pun terjadi karena seringnya membaca karya sastra yang rumit ini, sehingga pola pikir mereka pun menjadi lebih tajam dan terbiasa melakukan berbagai analisis terhadap permasalahan yang dihadapinya. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan sedikit saya itu tentang fungsi karya sastra dan manfaat belajar sastra. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.